Shalom. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita boleh lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat yang pertama bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saat ini kita akan masuk pada pembahasan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-48. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Terjemahan lama dikatakan begini. Sebab itu hendaklah kamu ini sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Boleh baca di dalam terjemahan baru. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Iya. Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Kita memperhatikan bahwa di dalam Injil Matius pasal yang kelima ini sampai ayat yang ke-7 adalah merupakan khotbah daripada Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, kalau Tuhan Yesus yang berkhotbah, dia adalah firman, kemudian dia dipercayakan lagi untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga genaplah kehendak Bapa di sorga bahwa inilah rencana Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab apa, saudara dalam Tuhan? Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Ya, ada maksud Tuhan. Karena Tuhan dalam menciptakan kita bukan kebetulan, saudara. Tuhan bukan main-main, ya. Tetapi dia sudah punya rancangan. Dia punya program bagaimana dia bisa menciptakan, menjadikan manusia menurut peta dan teladannya sendiri, ya. Dia dibentuk, diambil dari tanah liat, kemudian dibentuk, dihembuskanlah nafas hidup sehingga dia menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia pertama sempurna adanya dan ditaruh di satu taman yang indah, yaitu Taman Eden. Tugasnya hanya memuji dan menyembah Tuhan, berdoa, tidak bekerja karena sempurna, ya. Dan Tuhan memberikan dia penolong. Nah, saudara, tatkala berjalannya waktu, maka iblis dengan berbagai cara dia mau menggoda, mau merusak apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sehingga tergodalah Hawa memakan buah larangan Tuhan. Dan Adam juga memakan buah larangan itu, dan mereka jatuh dalam dosa. Mereka tatkala jatuh dalam dosa, maka Tuhan keluarkan dari Taman Eden. Taman Eden, saudara sekalian, yang begitu mulia, indah, maka Tuhan keluarkan mereka. Dan Tuhan memberikan hukuman atau sanksi. Jadi kalau berbuat dosa ada sanksinya, ya. Yaitu mereka harus bekerja, berlelah untuk mendapatkan kehidupan, untuk bisa makan, bisa minum, ya. Tetapi iblis ini juga, ya, Tuhan kutuk sehingga dia berjalan dengan perutnya. Jadi ada sanksi. Nah, tatkala manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan punya rencana bagaimana menyelamatkan manusia dari zaman ke zaman. Kita tahu bahwa ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Zaman Bapa itu cuma satu keluarga atau perorangan. Contoh Nabi Ibrahim. Hukum yang ada di sana yang penting percaya, selamat. Kemudian masuk pada zaman Anak selama 2000 tahun. Ya, zaman Bapa 2000 tahun, zaman Anak juga 2000 tahun. Ini adalah untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Yakub, ya, adalah merupakan Israel yang memperanakan 12 suku bangsa. Mereka
dipilih Tuhan dari seluruh dunia yang ada. Mereka satu-satunya pilihan Tuhan. Ya. Dan hukum yang berlaku, hukum Taurat dan segala syaratnya. Kemudian diakhiri dengan baptisan air. Kemudian masuk pada zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus itu berlaku tatkala Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah 2 sampai gereja Tuhan diangkat, disempurnakan dan terangkat ke awan-awan ke sorga. Itu zaman Roh Kudus, berlaku selama 2000 tahun. Dan kita berada di zaman Roh Kudus, di ujung akhir zaman. Jadi kalau zaman Roh Kudus ada gereja awal, zaman rasuli, dan ada gereja hujan akhir, zaman rasuli akhir zaman. Zaman rasuli hujan awal itu ada 12 rasul yang dipimpin oleh Rasul Petrus. Dan tugas mereka yaitu memberitakan firman Tuhan supaya orang percaya dan bisa diselamatkan. Berjalannya waktu, abad pertengahan, Martin Luther dan kawan-kawan di Eropa, mereka, saudara sekalian, memprotes aturan-aturan gereja yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Di mana pada waktu itu, ya, dosa itu hanya bisa dibayar dengan uang, maka terhapuslah dosa itu. Nah, contoh-contoh seperti ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga berjalannya waktu kita berada di ujung akhir zaman Roh Kudus ini, maka kita diselamatkan dengan anugerah dan kebenaran. Kisah 2 ayat 37 sampai yang ke-38, hukum yang berlaku adalah bertobat, dibaptis dan menerima anugerah Roh Kudus. Sehingga tatkala kita melakukan semua itu, maka kita akan memperoleh bagian dalam kehidupan ini. Kita akan lanjut saudara sekalian ya. Tuhan menciptakan kita, menjadikan kita, Dia punya maksud dan punya rencana ya. Dan rencana-rencana Tuhan itu bukan main-main saudara sekalian. Akan memberikan kita ketenangan, kedamaian, akan memberikan damai sejahtera, bahkan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Minta tolong dibaca. Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan orang yang percaya, dan itu adalah maksud penyelamatan. Jadi bukan untuk membinasakan atau menyengsarakan, tetapi untuk mengaruniakan keselamatan. Apa yang kita harapkan. Ini rancangan Tuhan, ya. Memang dikatakan saudara bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita beda dengan rancangan kita manusia. Sebab itu, kalau Tuhan punya tujuan kita ke depan, kita juga manusia punya rencana-rencana ke depan. Amin. Kita ada dalam dunia ini. Kita punya program. Ada program harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Apa yang kita mau kerjakan. Dan tentunya itu program itu tentu kita akan berusaha untuk melakukan. Tetapi intinya, satu tujuan manusia untuk hidup dalam dunia ini, dalam rencananya, yaitu ingin mengalami apa? Ingin apa saudara? Keselamatan ya. Haleluya. Memang karena setahu firman Tuhan keselamatan. Tetapi sebetulnya mari kita pikir dengan logika. Awalnya apa? Apakah awalnya kita sudah tahu tujuan kita apa? Iya, akan ke sorga. Tetapi dalam pikiran kita, yang kita lakukan, yaitu yang pertama, yaitu kita ingin bahagia. Amin. Artinya, kita ingin kaya. Nggak usah orang malu-malu.
Manusia berpikir dari dulu awal dia hidup, DP orang tua so ajar sekolah, terima pendidikan, kemudian dapat kerja, dapat kedudukan, kaya, titik. Dan ada lain-lain. Karena Tuhan panggil batu orang, ya kadangkala memang belum berhasil Tuhan panggil, ada yang sudah berhasil Tuhan panggil. Jadi yang pertama Tuhan tujuan jadi kaya. Artinya orang kaya kebutuhan-kebutuhan hidup terpenuhi. Amin. Ya, tidak ada orang yang mau suka jadi miskin. Bagaimana Bapak? Tadi memang kita suka mau dengar kesaksian ya. Karena orang cuma sampai di berdoa waktu dalam keadaan sakit ya. Tetapi Tuhan tetap punya rencana. Kalau masih ada zaman Tuhan, masih ada kesembuhan, masih hidup, itu ada rencana Tuhan. Orang ini manusia punya rencana Tuhan. Bahkan orang-orang yang bawa jalan pun yang orang bilang lau salah, kurang punggu-punggu tuh barang-barang yang tidak bagus. Kalau masih hidup, Tuhan masih punya rencana. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kehidupan saya dan saudara, yaitu ingin jadi kaya. Karena memang lewat kesaksian jaga, orang bersyukur, orang sudah diberkati. Anak-anak dapat kerja, cucu-cucu sehat-sehat semua dapat kerja, orang hidup rukun, bangga sekali. Itu tujuan manusia. Tidak ada orang yang mau suka hidup susah, miskin, apalagi sakit-sakit. Kan Bapak? Itu pikiran manusia. Tetapi pikiran Tuhan bukan cuma sampai di sehat-sehat, diberkati, dapat kerja, banyak doi, banyak harta, banyak kekayaan. Bukan cuma sampai di situ. Ya. Sebab itu Tuhan bilang, janganlah pikiranmu memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Karena Tuhan tahu perkara-perkara yang ada di bumi, satu kali kelak akan lenyap, akan hilang. Tetapi firman Allah itu akan kekal. Perkataan Allah akan kekal. Nah, ini yang ada di pikiran-pikiran kita manusia. Kemudian saudara sekalian, dalam pikiran ini, tatkala kita mengenal Tuhan, ya, sama dengan pengalaman Rasul Paulus, ya. Dahulu yang menjadi keuntungannya membunuh orang Kristen, kebanggaan. Tetapi tatkala dia mengenal Kristus, maka dia bilang yang dahulu menguntungkan sekarang jadi rugi. Yang dulu menjadi rugi sekarang menjadi keuntungan. Ya. Inilah saudara sekalian rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Bukan saja kita hidup damai sejahtera, diberkati dan dipenuhi dalam segala kebutuhan. Karena saya melihat jemaat juga kalau dibandingkan dengan yang lain-lain masih lebih daripada yang lain-lain. Kalau kita melihat secara logika manusia, ya, diberkati, sehat dan bisa beribadah. Karena orang kalau miskin, ya memang kami juga pernah mengalami bagaimana miskin, bagaimana diberkati. Orang bilang pernah kaya dan pernah miskin. Kalau orang kaya, saudara, apa saja yang dia mau langsung ada di meja. Apa yang dia inginkan langsung tersedia. Mau soal makanan, macam-macam makanan. Soal kebutuhan finansial, soal kendaraan, soal rumah. Kalau ada semua, bangga sekali. Tetapi kalau orang miskin, saudara, suka mau makan cookies, tidak ada. Mau suka mau berjalan, mau pergi pas saudara, tapi tidak ada doi ojek, tidak ada doi kendaraan. Berpikir sampai di situ, sehingga semua rancangan-rancangan ya tak tutup. Ya, orang miskin. Ya. Nah, saudara, kita melihat orang miskin dan orang kaya di pemandangan Tuhan. Lukas 16 dikatakan di sana ada Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus itu cuma mau tunggu-tunggu, kasihan dia mau makan. Tunggu ciri dari orang kaya pemeja. Kalau orang miskin lagi sudah mau makan, ya peciri kurang tulang. Lain kali dia mau ambil anjing selebih dulu. Beda dengan kalau ciri orang kaya. Kalau orang kaya, saudara, yang tak tinggal pun masih boleh orang bawa di rumah. Karena kami juga mengalami hal yang demikian. Kadang-kala kalau dengan teman-teman ada pergi di rumah makan,
kemudian so terlanjur pesan banyak, itu tak sisa-sisa itu masih banyak. Kadang-kadang pernah kita bawa bungkus, masih tak sisa pun. Karena belum korek, ikan bakar besar-besar, itu daging belum korek, bawa. Itu biapong besar-besar bungkus bawa. Nah, belum lagi, nyanda ada yang tak ciri, tapi mungkin kalau orang mau nikmati yang biasa orang boleh makan. Jadi perbedaan. Tetapi pada akhirnya mati. Orang kaya mati, Lazarus mati. Dan dia bertampak di mana? Lazarus di pangkuan Ibrahim, dan orang kaya menderita di neraka. Tapi masih boleh bercerita. Bapak Ibrahim, kita susah di sini. Suruh jual Lazarus itu yang dia datang ambil kita punya makanan sisa, ada ciri-ciri. Dia pe tangan juga kasih di air, so panas, so memang siksa. Oh, Ibrahim bilang, enggak bisa lagi. Ini ada pemisah, ada jurang pemisah. Dari sana enggak bisa kemari, dari sini enggak bisa ke sana. Kemudian dia berpikir, nih orang kaya, aduh, kalau begitu Bapak Ibrahim masih ada kita punya saudara-saudara di dunia. Mungkin kalau kita bisa bangkit, kita kasih tahu pada orang supaya bertobat, jangan masuk di tanpa ini, jangan lakukan apa kita hendak setia pada Tuhan. Tapi Bapak Ibrahim bilang, meskipun orang mati bangkit mau kasih tahu ngenapi saudara-saudara, ngenapi keluarga, kalau mereka memang keras hati, dorangnya akan bertobat. Sedangkan Tuhan Yesus so bangkit, dia setunjung dia tangan so berlubang paku, tapi masih banyak orang akhir zaman tidak percaya. Tetapi di sana ada kitab, ada Alkitab. Belajarlah Alkitab. Kalau dia belajar, dia mengerti, dia percaya, lakukan, dia akan ke tempat pangkuan Bapak Ibrahim. Jadi saudara sekalian, rancangan Tuhan bagi saya dan saudara, yang pertama Tuhan datang untuk memulihkan kita. Efesus 2 dikatakan dulu orang mati karena dosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, oleh karena anugerah Allah maka kita diselamatkan. Ini saudara sekalian program Tuhan, ya. Karena Tuhan menyediakan sorga. Sorga itu disediakan Tuhan kepada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, dibentuk, diproses, dan mengikuti proses Tuhan, dan setia sampai pada langkah yang terakhir, maka mereka akan ditempatkan di sorga, bahkan di Yerusalem baru. Karena di sorga itu juga ada dia punya kelas-kelas, ya. Dunia baru, kemudian di sana ada orang-orang yang sebagai masyarakat di sana, kemudian ada satu Yerusalem baru, ya. Yerusalem baru, satu kota yang turun, kemudian ada di sana. Di sana adalah tempat Tuhan dan pengantin-pengantinnya sebagai pemerintah. Tapi pemerintah di sana tidak sama dengan sekarang, yang nyanda adil. Kalau sekarang saudara, ya, orang mau cari keadilan di dalam dunia, tidak akan kita dapatkan keadilan. Karena namanya manusia itu, ya, terlalu perhitungan dan terlalu pelit. Namun saudara sekalian, Tuhan itu punya maksud dan rencana dalam kehidupan kita. Kita memperhatikan saudara, bahwa Tuhan menginginkan saya dan saudara menjadi terang di dalam dunia ini. Karena dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, minta tolong dibaca. Ayat ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Iya, kamu adalah terang dunia. Kita ini adalah terang dunia. Artinya terang, kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Artinya kita menjadi contoh, menjadi teladan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, punya firman Tuhan, lewat perkataan, lewat perbuatan, orang jadi berkat. Itu dikatakan jadi terang, ya. Sebab itu dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 1, bangunlah, bangkitlah, jadi teranglah dalam kehidupan kita. Menjadi terang,
ini adalah cara Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat saya dan saudara supaya kita bercahaya. Karena dalam ayat yang Yohanes 8 ayat yang ke-12, Tuhan adalah terang dunia. Aku inilah terang dunia. Orang yang berjalan dengan aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebab itu Tuhan adalah menjadi contoh panutan kita. Tuhan katakan, kalau kamu percaya kepadaku, ikutlah aku. Ikutlah teladanku. Ya. Artinya kita mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi kalau Tuhan suruh ikut, orang ikut. Jangan orang ikut orang pemau. Ya. Dengan mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan saudara sekalian dibedakan. Ya. Orang yang ikut Tuhan beda dengan orang yang tidak ikut Tuhan. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa sebetulnya kita orang-orang terang, ya, sudah masuk dalam terang, dan terang itu sudah datang ke dalam dunia ini, tetapi gelap itu lebih disukai manusia, ya. Kita orang baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Iya, terang sudah datang, kebenaran sudah datang, tetapi manusia lebih suka kegelapan karena perbuatan mereka gelap. Nah, inilah kita perlu dibentuk supaya kita menjadi terang. Orang terang tentu suka kebenaran. Orang gelap tentunya tidak suka tuh terang. Apa sebab? DP perbuatan itu jahat. Kalau dia datang di terang, maka DP perbuatan akan nampak. Tetapi kalau orang mau bertobat, dia tinggalkan kejahatan, maka dia akan menjadi terang. Dengan berada pada posisi terang, maka dia pada posisi untuk diselamatkan. Ya. Gereja Tuhan yang mau sempurna harus menjadi terang. Bercahaya, menjadi contoh, menjadi teladan. Kemudian, ya, ayat pokok tadi dikatakan, ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Mau sempurna sidang jemaat? Mau sempurna? Tidak gampang menjadi sempurna. Karena orang tahu cuma Tuhan yang sempurna. Tetapi Tuhan katakan, kamu akan menjadi sempurna. Dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-12, diibaratkan gereja Tuhan yang bersalut dengan Tritunggal Allah, matahari, bulan, dan bintang. Dan memang kita akan menuju kepada kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan itu memang, saya katakan memang setengah mati, ya, sulit, ya. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 19 ayat 21. Ya, tolong baca. Kalau orang mau jadi sempurna, ini contoh yang mau bilang kecil, tapi tolong baca firman Tuhan. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya, sampai di sana. Haleluya, ada haleluya. Memang kalau mau jadi sempurna, jual tuh barang-barang yang ada di rumah. Kong sedekahkan kepada orang miskin. Ini sebetulnya punya arti rohani. Punya arti rohani. Kalau kita pakai logika manusia, itu mana ada orang yang mau jual DP harta, kemudian mau kasih ke orang miskin, kok dia langsung masuk surga. Kalau langsung mati ya oke. Tapi kalau dia masih hidup lagi 20 tahun bagaimana, Pak? Tapi orang rohanikan, ya. Apa yang menjadi harta kita? Ya.
Kehidupan ini Tuhan punya. Torang yang ada harta. Yang ada torang pe harta yaitu dosa, kesalahan. Jual itu. Tinggalkan itu. Kemudian juga ada pengertian ya. Di dalam kitab Injil dikatakan ada harta terpendam. Orang menjual hartanya kemudian dia membeli itu ladang itu. Dia membeli karena dia tahu ada harta. Kemudian dia mendapatkan harta itu. Firman Allah adalah merupakan harta yang terpendam. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat, maka kita akan mendapatkan harta yang indah, yaitu anugerah-anugerah Roh Kudus. Karena saudara, dalam pengertian juga bahwa kalau kita menjual harta kita bagi orang miskin, ya, itu berarti kita memiutangi Tuhan, kita kasih pinjam pada Tuhan. Amsal Soleman pasal yang ke 21 ayat 19. Amsal 19 ayat yang ke 17. Ayat 17. Barang siapa yang mengasihani orang miskin, yaitu memberi pinjam kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membalas kebajikannya. Coba terjemahan baru. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, dari satu pengertian firman Tuhan. Torang menolong orang susah, orang lemah, orang miskin, torang kasih pinjam pada Tuhan. Sebab itu, ya, orang-orang yang mengikut Tuhan, dia harus punya kasih. Jadi kalau ada kelebihan, kasih. Memang juga iman kita diuji. Kalau orang lewat di mana di sana di lorong apa itu Gunung Langit itu, di pinggir jalan ada tuh peminta-minta di orang Sutaru. Ya. Ini kita diuji. Apakah kita bisa memberi? Itu orang-orang cacat, ada orang buta, orang yang tak berdaya. Nah, kita diuji demikian. Dan juga kita diperhadapkan di sekitaran kita, lingkungan kita. Nah, kalau kita mau jadi sempurna, harus kita melakukan itu. Amin. Ini contoh. Jadi memang untuk memasuk surga, mau jadi sempurna itu memang berat. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang panggil kita, Dia juga yang akan menyempurnakan. Kita disempurnakan bukan karena kuat dan gagah kita, karena orang ini orang berdosa. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat berapa itu? 23 dan 4. Coba terjemahan lama. 23. 1 Tesalonika 5 23 24. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu kamu dengan sempurnanya, dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus. Iya, Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan menyempurnakan. Sebab itu kalau kita ikut Tuhan, maka firman Tuhan dan Roh Kudus ini akan menyempurnakan. Memang tujuan kita jadi sempurna, tetapi bukan semua orang akan menerima penyempurnaan ini. Semua melewati proses. Ya. Kalau kita bisa bertahan dalam proses, maka kita jadi sempurna. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kemudian lebih sedikit lagi yang setia, yang taat sampai akhir. Tuhan katakan kalau kamu bertekun, setia, taat sampai langkah terakhir, maka kamulah yang diselamatkan. Itu kata Matius 24. No, langkah terakhir kapan? Nanti so tua. Nanti umur berapa? Ya. Oh, mince. Langkah terakhir kapan? Tahun datang.
atau 2 tahun datang. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. Samuel 20 ayat 3. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka padaku, sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya 1 langkah jaraknya antara aku dan maut. Hanya 1 langkah aku dengan maut. Hanya 1 langkah saja aku dengan keselamatan. Cuma 1 langkah, nyanak banyak langkah. Jangan besok, jangan tahun datang. Hari ini adalah langkah kita yang terakhir. Kalau kita masih bisa melangkah besok, lusa, itu kemurahan Tuhan. Tetapi sebetulnya hari ini langkah kita yang terakhir. Bukan sedikit orang dengar orang mati kiri kanan, antara orang tua, orang muda, sehat-sehat, ada kuat, EKG, soto kibel, mati lagi. Cuma 1 langkah. Sebab itu perhatikanlah langkahmu, perhatikanlah hidupmu. Kalau belum ada kebenaran, kalau belum ada karunia, itu rebut. Tuhan masih memberikan kesempatan. Ya. Sebab itu dikatakan, selama terang itu masih ada, ya, percayalah akan terang itu. Ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yahya 12 ayat 35 dan ayat 36. Yahya 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Iya, dikatakan dalam firman Allah, maka kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi ada terang itu di antara kamu. Berjalanlah selagi ada terang itu padamu, supaya jangan kamu didahului oleh gelap. Siapa yang berjalan dalam gelap, ia tahu kemana perginya. Selagi ada terang itu padamu, percayalah akan terang itu, supaya kamu menjadi anak terang. Ini terang, kebenaran, firman Tuhan. Tidak lama, saudara, akan ada waktunya. Ya. Akan ada waktunya orang mau cari firman Tuhan, sudah ada. Amos 8 ayat 11 dan 12, orang akan mengembara utara ke selatan, dari timur ke barat, mau cari firman Tuhan, sudah ada. Karena waktu itu masa kesukaran, penganiayaan. Tapi kalau firman Allah sudah ada di hati, maka firman Allah akan berbicara, akan menuntun. Itu penting bagi kita. Selama terang itu ada, maka percayalah akan terang itu. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bahwa terang, atau biarlah kita menjadi sempurna lewat terang, lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita mengalami damai dan sejahtera. Karena memang kita dalam dunia ini, dalam kita hidup dalam terang, orang mengalami pergumulan, orang punya banyak masalah. Masalah-masalah yang terjadi itu diantaranya kesulitan-kesulitan hidup, penyakit-penyakit. Memang Tuhan izinkan, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita supaya kita bisa mengatasi semua itu. Seperti ya Bapak yang ada ini, itu ada kemurahan Tuhan. Sebab itu Tuhan akan pulihkan, bukan cuma asal-asal Tuhan pulihkan. Tuhan akan pulihkan sehingga bisa seperti sedia kala. Karena bukan cuma memulihkan penyakit, bahwa Dia akan sempurnakan tubuh, jiwa dan roh. Bukan nanti orang mati, tetapi orang yang
melakukan firman Tuhan, memang tetap akan mengalami pemulihan. Karena Tuhan yang orang percaya itu bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia ada di antara kita. Karena sebetulnya kita mengalami pencobaan-pencobaan, ya. Pencobaan-pencobaan ini sebetulnya untuk menguji orang beriman. Kesukaran, kesulitan, penyakit itu menguji, ya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yakub pasal 1, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Iya. Jadi dikatakan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggap itu kesukaan karena menguji iman kita. Tatkala orang ada kesusahan, maka orang akan cari Tuhan. Berharap kepada manusia terbatas. Ya malah sekarang kalau mau minta, kalau dulu mungkin orang lihat orang masih banyak bakasi sosial, tapi kalau sekarang sedangkan utang pun sehingga mati udah mesti pulang. Apalagi mau minta tolong. Jadi pengalaman Pak sekarang. Sedangkan saja orang zaman sekarang, zaman digital, orang kalau sakit, ya lain kali sedangkan anak-anak sudah mau datang, apalagi saudara-saudara. Dorang datang cuma datang bahas selfie akang. Oh kita sudah tambah busuk. Cuma bahas selfie. Kalau dulu zaman dulu orang-orang tua datang dengan bantu dalam doa dan sokong kasih spirit kalau perlu jaga lagi. Tapi sekarang ya anak-anak muda sekarang kalau sampai oma-oma sampai nenek-nenek so tua, dorang kurang dari jauh so tutup hidung bagi. Orang tua kurang sakit hati karena tuh dari kecil dah pis-pis akang dah pupu akang, akhirnya sekarang balas dia bagi. Nah, orang pe anak-anak orang kasih ajar bagaimana mengasihi orang tua. Kalaupun kita tidak bisa berusaha, kalaupun kita tidak bisa karena kesibukan, sewa orang tuh jaga akan ke orang tua. Dan inilah saudara-saudara maksud Tuhan, rencana Tuhan. Karena Tuhan menyediakan ya satu kota tanpa malam. Filipi 3:20, tanah air kita ada di sorga. Sorga itu tempat orang-orang yang benar, orang-orang yang sudah melakukan firman Tuhan, yang sudah menang di tengah-tengah dunia ini dalam pergumulannya. Sebab itu dalam beribadah kita harus selalu introspeksi diri, hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan. Jangan membenci. Mungkin ada saudara-saudara beda pemahaman, beda pikiran. Jangan kita benci, tapi kita doakan. Karena orang waktu juga cuma singkat. Orang kalau cuma singkat di waktu, nyandak berpikir-pikir ke sana kemari. Ada satu perumpamaan motivasi. Ada seorang pemuda, dia setia beribadah. Ya ini mengakhiri khotbah. Dia setia beribadah. Kemudian tatkala di tempat ibadah, maka dia terpengaruh mau dengar khotbah karena orang-orang di sekitaran dia itu selalu banyak bawa cerita, so pakai HP. Dia bilang pada papa, Pak, Ma, minggu depan kita sini mau masuk gereja. Oke apa? Pasti nyana tak konsentrasi. Orang-orang baik di kiri, kanan, muka belakang, bawa cerita sampai so. Kong dia papa bilang, wah gini jedang. Iya, nanti minggu depan ngana jo, coba sementara ibadah ngana gigi tu leper kong taruh kanikir di situ. Ngana baron di dalam situ. 3 kali baron. Oh iya Pak. Kok dia mulai berjalan sementara pelawat dia gigi tu leper kong dia berjalan. Sampai di situ sampai habis ibadah kong dia bilang, Kong, apa yang Anda rasa di situ? Ada jatuh tuh kelereng itu, oh enggak jatuh. Karena kita ada konsentrasi di situ. Ada dengar-dengar orang bercerita kiri kanan, oh nyanda. Karena kita ada konsentrasi di situ. Nah inilah perjalanan iman kita. Kalau orang konsentrasi di firman, biar di kiri kanan itu orang baganggu,
Torang pe hati tetap tertuju pada Tuhan. Karena iblis pe mau, dia mau ganggu buat orang. Bukan cuma di Taman Eden dia ada. Tetapi sekarang iblis itu bukan lagi di utang-utang, so di dalam gereja, so di dalam mall-mall. Jadi jangan pikir di gereja tidak ada iblis, ada. Bahkan iblis itu so ada di jari-jari buat orang, ada di Android. Ya. Jadi itu hati-hati, anak-anak muda dan orang tua, aduh, tak salah tindis dosa, ya. Tak salah tindis dorang seks. Ya. Dosa iblis itu memang lebih canggih. Makin berjalannya waktu, maka iblis itu juga lebih canggih. Teknologi makin canggih, iblis lebih canggih. Sebab itu dosa bertambah-tambah, tapi anugerah Allah bertambah-tambah. Biarlah kebenaran firman Tuhan bertambah-tambah. Orang memiliki hikmat sehingga orang bisa tahu cara kerja iblis. Iblis mau begini, tapi Tuhan mau begini. Orang ikut Tuhan mau. Jadi mari kita jadi sempurna, karena Tuhan punya tujuan bagi saya dan saudara untuk Yerusalem baru, kota kudus. Tuhan memberkati. Mari kita akan mempersiapkan diri, kita akan masuk pada doa dan penyembahan.